Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memodelkan reservoir atau waduk pada model HKMS. Nah, di sini saya akan memakai contoh waduk Jatibarang yang ada di Semarang. Nah, sebelumnya untuk memodelkan suatu waduk atau bendungan atau reservoir, kita perlu data-datanya, antara lain yang pertama di sini adalah data kurva tampungan waduk. Nah, ini biasanya diperoleh dari hasil pengukuran. Yang pertama biasanya ada elevasinya, terus ada volumenya dan ada luasnya. Luasnya ini biasa ada dalam satuan meter persegi atau hektar, dan volumenya biasanya dalam juta meter kubik. Selain itu, kita juga perlu data teknis meliputi di sini elevasi dam topnya, terus nanti ada elevasi spillway-nya, panjang dam top, serta data teknis untuk yang lain-lainnya. Nah, di sini contohnya pada waduk atau bendungan Jatibarang, dia dam topnya ada pada elevasi 157, sedangkan maksimum water surface-nya ada di 155,3, surcharge water surface 151,8, dan normal water surface-nya 149,3, sedangkan lower water surface-nya ada di elevasi 136. Baik, saya akan segera mencontohkan bagaimana kita memodelkan suatu waduk atau reservoir. Nah, di sini saya gunakan model HKMS yang dulu saya contohkan di waduk Jatibarang. Ini udah ada subbasinnya. Saya akan menambahkan parameter elemen reservoir di sini. Nah, ini saya akan kasih nama waduk Jatibarang. Nah, seperti biasa di sini saya akan mengkonekkan subbasin ini dengan waduk Jatibarangnya atau reservoirnya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan mulai menambahkan elemen-elemen yang ada pada waduk Jatibarang. Nah, di sini untuk memodelkannya, metodenya ada outflow curve, ada outflow structure, ada specified release. Nah, di sini karena saya mau pakai data teknis waduk untuk inputnya, di sini saya gunakan metode outflow structure. Nah, kita klik yes. Kemudian di sini storage method. Nah, di sini adalah inputan data kurva tampungannya. Saya akan pakai elevation storage. Ini nanti kita merujuk ke tabel elevasi dan volume dari waduk. Nah, ini karena kita belum menginputkan data tabelnya, di sini masih non. Initial condition kita isi dengan elevasi. Artinya di sini runningan kita itu dimulai pada kondisi waduk awal itu pada elevasi berapa. Nah, di sini untuk routing banjir pada waduk, kita misalkan bahwa waduk itu dalam kondisi penuh. Kondisi penuh artinya dia elevasinya adalah pada elevasi spillway. Nah, sejauh mana dia mereduksi debit banjir ketika dia kondisi penuh, itu yang kita lakukan pada routing waduk atau reservoir routing. Nah, ini saya kosongi dulu, nanti kita input data spillway-nya. Di sini saya akan tambahkan komponen structure lainnya. Yang pertama di sini ada outlet. Nah, ini karena di waduk Jatibarang ada satu outlet, saya tambahkan satu. Untuk spillway di sini waduk Jatibarang punya satu service spillway dan 2 emergency spillway. Sehingga di sini saya akan tambahkan 3 komponen spillway.
dump top, otomatis di sini ada 1. Nah, pump tidak ada, dump brake kita tidak memodelkan dump brake, seatbelt juga tidak. Ini kita biarkan saja dengan none. Oke, di sini ketika kita menambahkan suatu structure, komponen structure di sini, otomatis di sini akan keluar inputan untuk datanya. Yang pertama saya ke dump top dulu. Nah, ini dump top. Kita cari dari data teknis. Nah, ini untuk gambarnya. Dump topnya di sini dia ada sepanjang 200 meter. Nah, ini kita akan inputkan 200 meter dan elevasinya dia di 157. Elevasinya 157 dan lengthnya 200 meter. Nah, koefisien repeat 265, kita save. Nah, ini metodenya kita pakai level overflow. Yang selanjutnya di sini saya akan menambahkan spillway. Nah, ini spillway 1. Kita masuk ke service spillway. Nah, ini gambarnya. Jadi pada waduk Jatibarang ada 3 spillway. Ini service spillway dan di kanan kirinya ini ada emergency spillway. Ini emergency spillway. Yang membedakan di sini adalah di elevasi serta panjang dari crash length-nya ini. Ini crash-nya ini panjangnya beda. Nah, ini saya ke service spillway dulu. Service spillway di sini dia elevasinya ada di 148,9. Tipenya di sini adalah OG. Ini kita pilih, dia bentuknya OG. Nah, di sini saya isi dulu crash elevation-nya. Tadi adalah 148,9. 148,9 dan panjangnya tadi adalah 15. Oke, kita inputkan dulu. Kemudian apron elevation. Yang dimaksud dengan apron itu adalah ini. Nah, ini bagian hilir dari spillway itu sendiri. Oke, ini elevasinya 139,6 dan panjangnya adalah total dari sini sampai sini 15 tambah 12,273 tambah 2,1 berarti 29,373 ya. Nah, elevasinya 139,6 dan lengthnya 29, berapa tadi? Bentar. 29,373. Oke, ini apronnya. Kemudian design headnya. Design headnya kita cek di sini. Nah, di sini elevasi crash service spillway-nya adalah 148,9. Sedangkan di sini maksimum water surface-nya adalah 155,3. Berarti head-nya ada elevasi maksimum ini dikurangi dengan 148,9. Bentar. 155,3 dikurangi 148,9. Oke, di sini dia adalah sebesar 6,4. Nah, kemudian approach depth-nya. Depth-nya ini berarti kita hitung kedalamannya dari maksimum water level ini dikurangi elevasi di sini dasarnya 155,3 dikurangi 139,6. Oke, 15,7. 15,7. Lossnya di sini kita
hitung sekecil mungkin. Kita coba isi 0,01. Ini mewakili nilai service spillway. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan memodelkan emergency spillway. Dia ada di kanan kiri. Yang berbeda di sini adalah panjangnya, lengthnya di sini 30 dan elevasi dari crest-nya. Di sini dia 151,8. Oke, saya masuk di sini. Oke juga bentuknya. Elevasinya 151,8. Crest length-nya di sini 30. Apron elevation sama dengan service spillway 139,6. Lengthnya juga sama. Nah, ini sama. Kemudian design headnya di sini kita hitung dari maksimum ini ke elevasi crest-nya 155,3. 155,3 dikurangi 151,8 berarti 3,5. Oke, di sini design headnya 3,5. Kemudian depth-nya sama karena kita hitung dari maksimum ke dasarnya. Loss-nya ini juga kita isi minimum. Untuk untuk emergency spillway satunya yang sebelah sini datanya sama. Ini lengthnya juga 30, terus elevasinya juga sama 151,8. Nah, ini kita isikan data yang sama untuk spillway yang ketiga. Ini 0,01. Kemudian di sini crest-nya 151, panjangnya tadi 30. Apron elevation tadi 139,6. Oke, apron lengthnya 29,373. Design headnya 3,5. Nah, ini adalah data untuk spillway-nya atau pelimpah dari Waduk Jatibarang. Selanjutnya kita masuk ke outlet. Nah, outlet di sini untuk metodenya ada orifice, ada juga culvert. Kalau orifice di sini kita hanya perlu menginputkan center elevation-nya, pusatnya itu pada elevasi berapa, serta area atau luasan dari outletnya itu sendiri. Kalau ada data yang lebih detail, kita bisa inputkan berupa culvert. Nah, di sini culvert dia ada shape-nya, bentuknya, apakah circular atau semi circular atau arc bisa, pipe atau box. Nah, karena di sini tidak ada data detail, saya akan masukkan berupa orifice outlet. Nah, center elevation di sini saya lihat dari data teknis. Ini outletnya. Nah, saya akan di sini dia pembawaan berupa pipa baja dengan diameter 1,4. Nah, di sini kalau kita hitung luas dari pipa baja dengan diameter ini adalah 1,54. Ini saya inputkan 1,54. Nah, sedangkan di sini center elevation kita hitung dari pipanya ini diameternya 1,4, otomatis jari-jarinya adalah 0,7. Nah, di sini outlet itu dia ditempatkan di LWS, lower water surface. Nah, karena dia di sini ada di 136, kita tambahkan dengan jari-jari dari pipanya tadi, berarti center elevation dari pipa outletnya adalah 136 plus 0,7, artinya di sini 136,7. Koefisien ini kita ambil 0,6. Nah, ini kita sudah menginputkan data teknis waduk untuk Waduk Jatibarang. Nah, di sini yang kita belum inputkan adalah kurva tampungan.
untuk kurva tampungan di sini saya akan menambahkan Parrot Data Manager. Oke, di sini karena tadi saya pilih elevation storage, nah ini kita pilih yang elevation storage. Bisa kita pakai yang lain, storage discharge atau elevation area, tergantung data yang kita punyai. Nah, saya tambahkan elevation storage function new di sini. Tabel saya namai tabel Waduk Jatibarang. Oke, kita akan inputkan. Di sini otomatis tambah satu komponen Parrot. Nah, ini saya inputkan di sini. Nah, manual entry, kita inputnya manual entry. Unitnya kita pakai meter untuk elevasinya, sedangkan storage-nya 1000 meter kubik. Nah, di sini tabelnya. Dari mana ini datanya? Ini yang kita punya di awal tadi. Nah, di sini ini ada dari hasil pengukuran. Elevasinya saya copy dulu elevasi. Kemudian untuk storage-nya. Nah, ini saya sudah punya yang dalam satuan 1000 meter kubik. Nah, ini saya copy. Dan jangan terbalik, di sini untuk inputan tabel dimulai dari paling kecil, angka paling kecil. Nah, kemudian satu lagi inputan di sini kita akan ngelingkan data waduk ini ke data Parrot yang di sini. Maksudnya di mana? Yang ini tadi bahwa ini storage metodenya kita udah pilih elevation storage, otomatis di sini dia akan ngelink ke data yang kita inputkan. Waduk Jatibarang. Ini kalau di sini kita salah pilih, misalnya kita pilihnya elevation area, sedangkan kita tadi belum menginput data elevation storage. Nah, ini dia akan muncul lagi di sini none. Ya, ingat kesalahan kemarin ada banyak yang beberapa yang salah metodenya, otomatis tabelnya di sini nggak muncul. Saya balikkan lagi di sini elevation storage. Nah, ini saya pilih Waduk Jatibarang. Nah, plus ini di sini initial elevation, seperti saya jelaskan tadi, ketika kita melakukan routing pada waduk atau penelusuran pada waduk itu adalah dimulai ketika dia elevasi penuh di sini, elevasi. Nah, ini surcharge water surface di sini, artinya dia di elevasi spillway. Ini saya ambil di 151,8. Oke, kemudian di sini saya akan merunning. Nah, ini data lainnya sudah saya masukkan ya, presipitasi ini sudah ada tabelnya. Nah, ini kita tinggal merunningnya. Nah, ini untuk runningnya ini juga sudah ada. Ini coba saya run. Oke, nah di sini ada error. Kita cek errornya. Nah, di sini kita akan cek errornya. Values in elevation storage table are not ascending. Oke, kita cek di elevation storage-nya. Nah, di sini dia ada angka yang sama, artinya di sini dia tidak menunjukkan ada pertambahan. Di sini di elevation 80 storage-nya 0, 90 pun dia juga 0. Nah, ini kita hilangkan salah satu, saya akan delete yang ini. Nah, kita save lagi, kemudian kita akan coba running lagi. Nah, ini saya akan running. Nah, udah selesai. Di sini tidak ada error lagi. Kita akan cek hasilnya. Nah, ini kurvanya. Ini adalah garis biru, ini adalah inflow, artinya debit banjir yang masuk ke waduk. Di sini kita lihat puncaknya adalah sebesar 299,39 pada jam ke berapa? Bentar, di sini ada. Nah, ini 299,4, peaknya pada jam 9.
Sedangkan outflow-nya di sini dia adalah sebesar 145 pada jam 12. Artinya apa di sini? Artinya di sini inflow yang sekian ini dengan peak sebesar 299,4 ini dia bisa direduksi oleh Waduk Jati Barang menjadi sebesar 145,5 meter kubik per detik untuk debitnya ini. Nah, artinya di sini kita bisa mengurangi debit banjir sehingga reduksi itu akan dapat membantu untuk mengurangi debit banjir yang kita lepaskan di hilir. Nah, artinya di sini selain terjadi reduksi debit, juga ada penundaan waktu puncak yang tadinya jadi jam 9 menjadi jam 12. Nah, ini sangat efektif sekali. Ini Waduk Jati Barang dia mampu berarti mereduksi sekitar hampir 150 ya meter kubik per detik ketika kita inputkan. Nah, ini tadi yang saya inputkan itu untuk hujan kala ulang 50 tahun. Nah, ini adalah proses reservoir routing atau penelusuran banjir di waduk dengan menggunakan model HKMS. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.